Ini kita sudah menyanyikan lagu Pancasila ya anak-anak. Semangat semuanya, pagi-pagi harus semangat ya anak-anak. Iya betul. Baik, kita lanjutkan. Kalian siapkan buku kalian, sebentar ya, siapkan buku bacaannya untuk materi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan absen terlebih dahulu ya. Kita akan lihat kehadirannya kalian. Komang Dewi hadir? Komang Delsi? Hadir Bu. Putu Junior? Hadir Bu. Kade Levi Prasetyo? Hadir Bu. Kade Cynthia Musik? Gede Bayu? Hadir Bu. Hadir semua. Pakai maskernya nak? Nah sekarang siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Junior masih ingat tidak? Apa materi minggu lalu? Iya, coba yang lain. Siapa yang tahu ya? Coba Bayu. Akibat dan penyebabkan akibat. Bisa disebutkan siapa yang tahu? Ya, coba Jesse. Dampak dan akibat kampanye pada perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Jadi itu ya, kemarin kita sudah melakukan kegiatan di minggu lalu tentang dampak dan akibat perbuatan kampanye, baik itu yang baik atau tidak baik. Oke, jadi itu kemarin kita lakukan. Nah sekarang untuk kali ini ya, jadi sebelum masuk pada materi selanjutnya untuk pembahasan kali ini, Ibu akan bercerita sedikit ya, bercerita mengenai materi yang kita akan bahas kali ini ya. Nah jadi dalam kisah Purana ya, ada cerita mengatakan di sini ada seekor bangau. Seekor bangau ini pura-pura menjadi seorang pendeta ya, atau petapa seperti itu. Nah pada suatu saat dia menyampaikan kepada teman-teman yang ada di telaga ya. Di telaga itu kan banyak binatang yang hidup di situ ya, seperti ikan, ada udang, kepiting dan yang lainnya. Nah, dia mencoba untuk membodohi warganya atau dari binatang-binatang tersebut seperti ikan dan yang lainnya ya. Jadi dia mengatakan bahwa telaga yang ditempati oleh makhluk tersebut akan surut airnya. Dalam arti itu akan tidak ada air sama sekali, mengering. Itu kata petapa tersebut, karena dia seolah-olah mengaku diri dia sebagai petapa. Nah, pada suatu saat dia membawa rekan-rekannya, ya, membawa seperti ikan dan yang lainnya, diselamatkan ceritanya. Tetapi ternyata itu semuanya dimakan oleh
Kemudian tujuan pembelajaran kita yang ketiga di sini adalah bagaimana caranya menumbuhkan sikap untuk menghindari perilaku yang tidak baik seperti itu. Jadi ada 3 ya, ada 3 tujuan pembelajaran kita yang kita harapkan kali ini. Semoga nanti kalian bisa memahami dengan baik, ya. Oke, baik. Sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu ada video. Jadi anak-anak semuanya bisa nanti menonton video, saksikan ya dengan baik. Pertama. Ini ada cerita di sini, bisa coba nanti disimak baik-baik. Ya, tadi sudah disimak videonya? Sudah dilihat videonya tadi Kakak? Sudah ya? Oke. Menurut kalian, kira-kira ada yang tanggapi tentang video tadi? Siapa yang bisa menanggapi? Memberi tanggapan tentang video yang kalian lihat tadi? Ayo angkat tangan. Diceritakan tadi itu bagaimana kira-kira? Ayo coba. Ya, coba Jensi, tanya di tangan. Nah, dari tonton yang ditonton tadi, ya tayangan tadi, kira-kira tanggapannya Jensi gimana? Bapak yang selalu membantu
dilihat tadi bagaimana nak? Apa yang dilihat tadi? Bapak yang memberi anak itu obat, memberikan anak obat setelah dia sakit, itu yang menolongnya. Iya betul ya, bagus sekali tanggapannya semua ya. Jadi dari agensi baik itu Bayu ya, pendapatnya sama seperti yang kalian berdua sama pendapatnya ya. Kenapa tadi kita saksikan sendiri ya, ada seorang anak ya yang ingin dalam arti anak tersebut tidak mampu untuk membeli obat ya, tapi dia akhirnya mengambil obat. Nah, tujuannya kenapa? Karena dia merasa mungkin ingin menyelamatkan orang tuanya yang tidak mampu, sehingga dia harus mengambil obat tersebut tanpa dalam istilahnya dia tidak membayar dengan uang ya. Nah, akan tetapi kita lihat di sisi lain ada seorang bapak-bapak ya. Tadi betul tidak ada seorang bapak-bapak? Iya, bapak-bapak tersebut orang yang berjualan ya, berjualan makanan. Kita lihat tadi bahwasannya dia menemukan kejadian seperti itu, dia menolong ya, berusaha untuk menolong anak tersebut. Dengan jalan apa? Dia memberikan uang kepada si ibu di apotek tersebut, yang memberikan uang untuk membayar dan melunasi ya apa yang telah diambil oleh si anak tersebut, begitu ya. Nah, kemudian bahkan orang tua tersebut yang membantunya itu memberikan juga makanan kepada anak tersebut ya, seperti itu. Jadi kemudian pada saat kita lihat tadi apa yang terjadi, kira-kira ayah tersebut melakukan perbuatan baik atau tidak menurut kalian? Baik ya, baik, karena dia sudah menolong anak tersebut tadi ya. Nah, kemudian kita lihat tadi juga ada seorang dokter. Siapa sih dokter itu sebetulnya? Iya, ternyata dokter yang menyelamatkan bapak itu adalah anak yang pernah ditolong oleh bapak tersebut. Nah, dalam Kamapalo ya, dalam cerita ini berarti suatu perbuatan akan mendatangkan suatu hasil ya. Ketika kita melakukan perbuatan baik, maka kita akan mendapatkan juga balasannya, mendapatkan perbuatan juga yang baik seperti tadi, begitu ya. Sekarang tadi kita sudah saksikan videonya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan di sini ya adalah bagaimana kita harus membiasakan untuk berbuat selalu baik. Siapa yang tahu? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan kita agar selalu berbuat baik? Dengan cara apa? Ayo. Dengan cara apa kita harus berbuat baik? Ayo. Katakan. Ya? Iya, seperti tadi, dengan cara menolong. Nah, siapa lagi yang tahu selain dengan cara menolong? Banyak sekali. Dengan yang lainnya, coba. Siapa yang berani? Ayo. Nah, sekarang kalau kalian tidak mau, ibu yang coba bertanya coba ya. Kalau seandainya memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, itu perbuatan bagaimana dia? Perbuatan baik. Ya, banyak sekali perbuatan baik ya. Kemudian taat kepada orang tua itu merupakan apa dia? Baik. Perbuatan baik atau tidak? Baik. Iya, itu banyak sekali di lingkungan sekitar kita ya, baik itu di sekolah. Nah, cara yang kita lakukan untuk menumbuhkan bagaimana kita selalu berbuat baik ya, kalau kita lihat dengan cara apa biasanya membiasakan kita berbuat baik di sekolah? Rajin datang ke sekolah. Ya, Rajin datang ke sekolah. rajin datang ke sekolah itu membiasakan untuk kita selalu berbuat baik ya. Apalagi? Titia? Mengerjakan tugas cepat-cepat mengatur di kelas. Iya, seperti mengerjakan tugas ya, PR-nya diselesaikan. Kemudian menyapu, kalau memang kalian punya tugas piket itu harus diselesaikan juga, seperti itu ya, Cynthia ya. Nah, jangan melalaikan kewajiban kita ya, tugas dan kewajiban kita jangan kita lalaikan, seperti itu ya. Itu, jadi itu yang perlu kita lakukan. Banyak hal-hal lain yang perlu kita lakukan untuk berbuat baik ya. Jadi dengan kita selalu berbuat baik, maka amal yang kita lakukan juga akan semakin banyak. Itu untuk bekal kita depannya, kan seperti itu ya. Nah, kemudian
sekali jangan suka mengejek teman, ya itu juga dapat kita lakukan, ya. Jadi itu untuk menghindari hal-hal tersebut dengan selalu kita berada di jalan dharma, mengikuti istilahnya selalu ikut-ikut kegiatan keagamaan, ya, mengikuti kegiatan keagamaan, kemudian mendengarkan ceramah atau dharma wacana. Siapa yang sering mendengar dharma wacana biasa di televisi? Hah? Siapa? Di antara kalian tidak pernah dengar dharma wacana? Iya. Baik, jadi di dalam dharma wacana artinya
sedangkan bawang merah selalu bermalas-malasan. Pada suatu hari si bawang putih lagi mencuci baju di sungai. Maka pada selena kesayangan bawang merah terakhir dibawa air. Sesampai di rumah bawang merah sangat marah sama bawang putih. Lalu mereka berdua mengusir bawang putih pergi dari rumah dan menyuruh bawang putih untuk mencari selendang kesayangan bawang merah. Dan bawang putih tidak boleh pulang kalau selendang itu belum ditemukan. Hari sudah malam dan selendang itu juga belum ketemu. Dan dari kejauhan dia melihat rumah gubuk kecil di dalam hutan yang ternyata dihuni oleh seorang nenek yang baik. Nenek itu menawarkan bawang putih untuk beristirahat dan tinggal di gubuk itu. Bawang putih pun menceritakan semua itu dan ternyata selendang yang selama ini dia cari ada di nenek. Nenek itu akan memberikan selendang itu dengan satu syarat dan selalu membantu pekerjaan nenek dalam 1 minggu. 1 minggu telah berlalu dan tiba-tiba waktu berpisahan dengan nenek itu karena bawang putih. Ya, pada intinya bagaimana dia akhirnya? Dan akhirnya dia dikasih labu. Oh, labu ya. Oke, baik, itu tahan dulu ya. Itu ya, dalam hal dulu. Nah, jadi cerita tadi yang kita dengar ya, kita simak tadi tentang bawang merah dan bawang putih ya. Nah, itu yang dilakukan dari bawang merah itu merupakan perbuatan yang bagaimana? Yang tidak baik. Iya, seperti itu. Kemudian bawang putih berarti ya berbuat baik. Nah, ketika dia bertemu tadi dengan nenek itu, dia memberikan labu kepada si bawang putih dan ternyata labu itu isinya apa? Emas-emas ya semua. Jadi dengan kebaikan yang dilakukan oleh si bawang putih, maka ia akan menerima hasilnya juga yang baik. Oleh sebab itu kita harus selalu bagaimana caranya untuk selalu berbuat baik seperti yang dilakukan bawang putih. Ya, baik si semut dengan yang lain tadi ceritanya juga di batu menangis ya, yang dilakukan dari anak tersebut itu kan tidak baik sehingga dia dikutuklah seperti itu ya. Nah, baik. Jadi itu kali ini kemudian ibu akan membagikan lembar KPD kalau dikerjakan ya. Sebentar ibu kerjakan dari soal. Jawab. Tulis namanya. Ini tulis nama dan langsung dijawab ya. Oke, mari soalnya. Beri waktu bisa kalian tinggal melingkari ya di situ yang mana yang kira-kira benar dari jawaban di situ. Tidak usah menjadi temannya. Ini sebagai evaluasi kalian di rumah kerja ini biar tahu seberapa kalian kemampuan kalian dalam menyimak dan mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, sudah ya? Ibu bisa ambil pekerjaannya. Oke, sudah semuanya. Ya, bagus sekali. Saya sudah paham. Oke, ya. Ya, ini ibu sudah lihat beberapa yang melihat hasilnya ini bagus. Ya. Baik anak-anak. Jadi tadi kita sudah mengamati ya, dari mengamati video kita lihat tadi, kemudian menanyakan, kemudian kalian bercerita ya tentang cerita-cerita tentang karmapala, perbuatan yang baik dan tidak baik itu sendiri ya. Itu sudah sangat bagus ibu lihat tadi. Dan sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita kali ini? Ya. Jadi kita bersama-sama ya. Jadi tadi kita sudah melihat mengamati video tentang
contoh perilaku ya. Contoh karma palu tadi kita sudah saksikan cerita pendeknya bahwasannya setiap perbuatan yang kita lakukan, semakin banyak kita menolong seseorang, maka semakin banyak juga kebaikan yang kita lakukan itu akan mendatangkan hasil yang baik. Nah, kemudian kita harus selalu menumbuhkan sikap bagaimana untuk selalu berbuat baik dengan cara menolong, apalagi dengan cara menolong ya, memberikan sedekah kepada orang lain, membantu dalam melakukan suatu hal yang positif dan yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya untuk cara ya untuk terhindar dari perilaku yang tidak baik, berarti kita harus apa? Rajin sembahyang ya, mengikuti dharma wacana, mendengarkan ketua apa yang disampaikan orang tua agar nantinya kedepannya kita menjadi anak yang baik seperti itu. Semangat anak-anak semuanya ya. Oke, baik, kali ini Ibu senang sekali, Ibu apresiasi sekali dengan kegiatan kali ini. Kalian sudah berani tampil ke depan tadi. Bagi yang belum mungkin nanti berikutnya lagi, jangan kecil hati untuk selalu untuk bisa tampil di depan ya. Baik anak-anak. Oke, jadi itu kali ini. Dan untuk berikutnya ya, kita akan menyampaikan lagi materi berikutnya ini pada pertemuan yang akan datang ya, di semester genap. Nanti kita akan mempelajari materi tentang sat atau bayi. Jadi kalian belajar dengan giat, mempersiapkan untuk persiapan nanti semester ya. Jadi materi-materi kemarin itu harus selalu disampaikan. Semangat semuanya. Kurang semangat. Semuanya harus selalu berbuat baik. Oke? Baik, kali ini kita tutup pertemuan kali ini. Ibu sangat bangga dan senang sekali dengan kegiatan kali ini. Kalian tetap menunjukkan sikap yang baik. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan